Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Maton TV, senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat Maton untuk membahas hal yang menarik yang terjadi saat ini. Sahabat Maton TV, sudahkah Anda mendengar berita adanya seorang selebgram terlibat kasus narkoba jaringan internasional? Ia adalah inisial APS, seorang selebgram asal Palembang yang juga dikenal sebagai Ratu Narkoba. APS bersama suami terlibat jaringan narkoba internasional sudah sejak 3 tahun ke belakang. Namun suami ADS yaitu K sudah mendekam dalam jeruji besi karena tervonis bersalah dalam kasus narkoba jaringan Freddy Pratama. Meskipun begitu, dalam jeruji besi suami ADS masih aktif dalam kegiatan pengedaran. APS ikut menikmati hasil penjualan narkoba dari suaminya. APS terkena jerat hukum akibat keterlibatannya dalam menyembunyikan hasil penjualan narkoba. Nah, sahabat Maton TV, tentunya kita semua sepakat bahwa narkoba sangat berbahaya bagi tubuh. Sekalinya kita mencoba akan ketagihan dan sulit sekali berhenti. Bahkan badan akan terasa sakit ketika dosis berkurang. Hal ini disebabkan narkoba bersifat adiktif yang mempengaruhi kondisi kejiwaan seseorang. Kecanduan narkoba bersifat destruktif sebab terganggunya sistem neurotransmitter pada susunan saraf pusat di otak yang untuk selanjutnya dapat berakibat terganggunya fungsi kognitif, afektif, psikomotor, dan aspek sosial. Ini menjadi sebab ketika seseorang mengkonsumsi narkoba, maka semahal apapun akan ia bayar. Dan pola pikir pengguna narkoba sudah tidak dapat berjalan normal karena efek gangguan zat adiktif tersebut. Hal ini sudah pasti akan menurunkan produktivitas dan kualitas seseorang, di mana jika banyak generasi muda terkena jeratan narkoba, maka akan sangat cepat generasi tersebut rusak total. Sifat destruktif narkoba jika dikonsumsi jangka panjang akan merubah DNA pengguna, sehingga ketika memiliki keturunan, maka DNA tersebut juga akan menurun ke anak. Sahabat Maton TV, di tengah-tengah darurat narkoba di Indonesia, tak lelah kelompok intoleran menunggangi isu atau permasalahan yang terjadi di negeri kita. Mereka mengatakan bahwa selama Indonesia tidak mengganti sistem menjadi sistem Islam, maka narkoba akan terus merajalela. Karena mereka menganggap narkoba sangat bebas di Indonesia akibat sistem pemerintahan yang rusak, di mana hukum cenderung tidak kuat dalam memberikan punishment terhadap pengguna dan pengedar narkoba. Tentunya mereka ujung-ujungnya selalu memberikan solusi khilafah versi mereka kepada masyarakat dan wajib mengganti sistem kufur, di mana sistem kufur yang dimaksud mereka adalah Pancasila dan turunannya. Bahkan terekspos dalam komentar-komentar konten mereka mengatakan bahwa kelompok ormas Islam mainstream di Indonesia halal darahnya dibunuh. Padahal, hukum di Indonesia dalam melawan kejahatan narkotika cenderung keras ancaman pidananya. Bahkan dalam tingkatan tertentu dilihat dari peran dan besaran narkoba yang dipindah tangankan bisa menjerat sampai hukuman mati. Kejahatan narkotika sudah diakui sebagai kejahatan transnasional dan kampanye anti narkoba di Indonesia juga termasuk masif pada generasi ke generasi. Namun, dimanapun negara berada yang memiliki hukum, pasti masih ada oknum-oknum yang bermain mengakali sistem. Bahkan di negeri Jazirah Arab sekalipun. Jadi yang harus diperangi juga adalah oknum-oknum tersebut yang tentunya sudah melawan sistem yang sudah ada. Mengganti sistem pemerintahan belum berarti menyelesaikan segala permasalahan. Bisa jadi malah memperparah permasalahan yang akan mengorbankan lebih banyak nyawa, seperti pada peperangan di negeri sana. Jadi yang harus dibenahi adalah penerapan hukum harus sesuai ketentuan yang sudah disepakati bangsa, khususnya pada kasus narkoba. Generasi muda perlu ekstra berhati-hati dalam lingkup pergaulan. Pengawasan orang tua juga harus lebih masif dalam menjaga anak-anak agar terhindar dari jerat narkoba. Dimulai dari menghindari khamar, karena khamar bisa mendekatkan anak kepada pergaulan narkoba. Menjauhkan anak-anak kita dari hal-hal tersebut harus dilakukan sedini mungkin dengan menanamkan wawasan agama berbasis kebangsaan agar melatih diri anak melalui kesadaran akan berkehidupan yang baik sesuai dengan anjuran agama. Dan wawasan kebangsaan agar menumbuhkan kesadaran anak mengaplikasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pergaulan generasi muda saat ini juga memiliki tren dan problem tertentu yang harus kita sadari. Kita juga bisa memberikan nasihat dan tips yang cocok pada generasi saat ini sesuai dengan kondisi dan gaya anak muda sekarang. Seperti tips yang dirilis oleh BNN mengenai cara menghindari jeratan narkoba. Di antaranya, yang pertama, hindari rasa penasaran untuk mencoba. Karena sebagian besar riwayat kecanduan pada remaja berasal dari penasaran ingin mencoba seperti teman-temannya. Yang kedua adalah ketahui dampak buruk pemakaian narkoba untuk kesehatan fisik dan mental. Yang ketiga, pilih pergaulan atau teman yang baik. Jauhi yang dapat membawa pengaruh buruk kecanduan narkoba. Yang keempat,
Lakukan kegiatan positif seperti olahraga atau bergabung dengan organisasi tertentu. Dan yang kelima, hindari pergaulan malam. Lakukan kegiatan positif di waktu dan tempat yang aman bersama keluarga, teman, dan rekan yang membawa efek positif. Sahabat Maton TV, tetap waspada terhadap narkotika dan terorisme, karena keduanya merupakan sama-sama kejahatan transnasional yang sangat merongrong keutuhan bangsa dan tanah air secara perlahan-lahan. Dengan sasaran yang sama, yaitu generasi muda. Tentunya mencintai bangsa dan tanah air juga sebagian yang diamanahkan oleh agama kita semua. Mencintai perbedaan dan merawat toleransi beragama, suku, dan ras adalah suatu keindahan bangsa kita yang tidak dimiliki negeri lain. Demikian sahabat Maton TV pada pertemuan kali ini. Semoga sahabat sehat selalu dan semoga ulasan yang kami berikan bisa menjadi informasi yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.